Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah pemilik nama Al-Latif, di mana dengan sifat Allah itu kita merasa bahwa setiap masalah yang kita hadapi ternyata selesai dengan begitu saja tanpa kita sadari. Itu adalah sifat Al-Latifnya. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dialah pemilik nama Al-Bassam, orang yang selalu tersenyum, dan di ujung hayat Rasul pun pada saat wafatnya Rasul tersenyum, sehingga didekap oleh Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, engkau selalu tersenyum di dalam hidupnya, di dalam wafatnya pun engkau tersenyum. Kaum muslimin muslimat, malam ini saya menggantikan Ustadz yang berhalangan. Mudah-mudahan tidak menimbulkan kecewa, meskipun saya mohon maaf mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi tadi disinggung oleh takmir masjid bahwa kita mencoba untuk mengevaluasi dari awal sampai sekarang itu apa aja kira-kira yang sudah kita lakukan. Insya Allah para ustadz di sini sudah memberikan guideline apa yang harus kita lakukan, dari sholat sunatnya, dari puasa, cara puasanya Rasul, kemudian juga cara kita menghidupkan tilawah Al-Quran. Nah, mungkin ada beberapa hal yang harus kita tingkatkan di dalam kita mengisi puasa kita itu berkenaan dengan ada hadis Nabi yang mengatakan as-shaum nisfu sabrin. Riwayat hadis riwayat Tirmidzi. Jadi puasa itu adalah setengah dari kesabaran. Kalau kita lihat dari urutan surat Al-Baqarah itu, ternyata perintah saum itu diawali dengan perintah kisos. Perintah kisos, puasa, qital, haji. Dan deretan itu berat, butuh kesabaran. Jadi kisos itu berat, qital itu berat, haji itu berat, semuanya butuh kesabaran. Oleh sebab itu maka sangat wajar kalau Rasul mengatakan bahwa as-saum nisfu sabr, puasa adalah setengah dari kesabaran. Nah, kalau kita lihat di dalam keaktifan puasa ini memang kita tidak bisa lepas dari sabar. Kita menjaga haus dan lapar kita sampai menunggu azan maghrib itu sabar. Kemudian kita juga harus menahan nafsu syahwat kita harus menghadapi dengan sabar. Kita mengisi tilawah Quran kita dari satu juz ke juz, dari ayat ke ayat, itu pun harus sabar. Kita mengisi malam-malam untuk taraweh terus, itu juga harus sabar. Penuh dengan kesabaran. Nah, bahkan di dalam kesabaran itu disebut setengah dari kesabaran di dalam saum. Nah, di dalam Al-Quran itu ada orang yang memiliki predikat oleh Allah, disebut predikat itu dia adalah sobrun jamil. Sobrun jamil, sabar yang indah, a beautiful vision. Jadi kesabaran yang indah. Siapa itu? Ada dua orang yang disebut yang memiliki predikat sobrun jamil di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah tadi yang dibacakan dalam surat Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Di sobrun jamil disebutkan di dalam surat Yusuf, tadi surat Yusuf ayat 18, Allah menceritakan bahwa Nabi Yakub itu adalah sobrun jamil, dia memiliki kesabaran. Dan tapi nanti kesabarannya akan indah. Kemudian di ayat yang lain Allah bercerita tentang menyebutkan Nabi Muhammad di dalam surat Al-Ma'arij ayat 5 juga disebut sobrun jamil. Dia memiliki kesabaran yang indah. Yang ketiga adalah Siti Aisyah. Pada saat Siti Aisyah dia mendapatkan fitnah, maka Siti Aisyah berdoa kepada Allah dengan mengaitkan kesabarannya Nabi Yakub. Ya Allah, berikan aku kesabaran seperti kesabaran Nabi Yakub. Mari kita belajar sedikit bagaimana Nabi Yakub sehingga dia disebut sobrun jamil, memiliki kesabaran yang indah. Jadi kalau kita lihat dari cerita tadi, jadi memang tadi itu bercerita tentang Nabi Yusuf. Maka di dalam Al-Quran itu memang
banyak cerita yang disuguhkan. Jangan dianggap remeh ya. Cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan sesuatu kehebatan. Karena apa? Karena Al-Quran itu dia memberikan suatu nasihat atau kewajiban atau larangan itu harus berbekas di dalam diri kita. Caranya gimana? Allah memberikan sebuah cerita sehingga terbekas di dalam hati kita. Contoh misalnya adalah ternyata Pangeran Diponegoro itu, katanya dibesarkan dengan cerita-cerita heroik Sayyidina Hamzah. Pangeran Diponegoro itu adalah seorang panglima perang, seorang pahlawan yang menjadikan tonggak sejarah Indonesia merdeka itu adalah Pangeran Diponegoro. Karena apa? Pangeran Diponegoro itu adalah orang yang mampu membangkrutkan Belanda. Jadi kerugiannya sampai 20 juta gulden. Dan dengan perangnya Pangeran Diponegoro ada satu negara di Eropa dia merdeka, yaitu Belgia. Karena Belanda tidak mampu mempertahankan Belgia merdeka karena peperangan Pangeran Diponegoro. Ternyata ditemukan satu buku sangat tebal 3.000 halaman dan itu di Inggris adanya. Setelah dibuka ternyata buku itu adalah milik ibunya Pangeran Diponegoro. Selidik punya selidik, ternyata Pangeran Diponegoro setiap mau tidur diceritakan tentang pahlawan Rasulullah SAW pada saat itu. Sehingga timbul di dalam dirinya keheroikan. Maka kalau misalnya kita ingin menjadikan anak-anak kita memiliki sifat seperti para syuhada itu, ya harus kita suguhkan cerita-cerita itu. Nah, kita kembali kepada Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub, kenapa Allah menyebutkan dia sobrun jamil? Karena pada saat tadi diceritakan bahwa anak yang 11 itu datang, dia membawa baju Yusuf, dia mengatakan bahwa Yusuf mati diterkam serigala. Kemudian Nabi Yakub itu tahu dia dibohongin, tahu. Nggak mungkin, pertama mungkin dari bau dari darahnya juga tahu, dan di situ juga tidak ada serigala, sangat tahu. Tapi ternyata Nabi Yakub lebih memilih sabar, menahan untuk tidak mencaci maki saudaranya Nabi Yakub, saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam pada saat itu. Karena kita bayangkan Nabi Yakub sudah kehilangan satu anak yaitu Yusuf. Kalau sampai pada saat itu dia mencerca saudaranya, maka saudaranya akan kabur, habis putranya Nabi Yakub. Padahal setelah nanti kita tahu cerita di ujung ceritanya, ternyata yang 11 anak itu adalah orang yang akan menurunkan para nabi. Tapi ya Nabi Yakub lebih memilih dia bersabar. Maka di dalam ayat Yusuf juga di ayat 84 Allah mengatakan bahwa kadim itu kalau itu adalah menahan amarah. Sebetulnya kalau saya baca di dalam tafsir, pengertiannya bukan menahan amarah, menelan. Jadi amarah yang mau keluar ditelan oleh Nabi Yakub. Itu hebatnya Nabi Yakub. Dia menelan amarahnya. Jadi kalau misalnya kita berhadapan dengan anak kita tahu kesalahan anak kita, tapi kita lebih baik menelan, menjaga perasaan anak kita dengan cara membimbing, itulah namanya fahwa kadim. Jadi itulah yang dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Begitu pula nanti pada saat kehilangan saudaranya Benyamin. Nah, Nabi Yakub pun bersabar dengan menyerahkan semuanya kepada Allah. Nah, indahnya di mana? Nah, dengan Nabi Yakub bersabar, ternyata Nabi Yusuf jadi raja. Nah, Yusuf menjadi seorang pemimpin di Mesir. Putra-putranya menurunkan para nabi. Itu namanya kesabaran yang indah. Begitu juga Nabi Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad dicerca, dihina, segala menjadi Mekah, kemudian dia bersabar, di mana Allah mengatakan tadi adalah sobrun jamil, ujungnya apa? Ternyata Rasul kembali lagi nanti ke Mekah, merebut Mekah dengan futuh Mekahnya. Jadi kalau kita sekarang mengekspresikan rasa sabar kita kepada orang-orang yang dekat, boleh jadi nanti yang kita akan dapat lebih baik daripada itu. Nah, mungkin di dalam puasa ini kita sekarang ini belajar untuk
meredakan rasa amarah, kesabaran terus seperti itu. Nanti setelah beres di bulan Syawal sana, kita tinggal menjalankan seluruh apa yang kita miliki, kesabaran kita di bulan Ramadan ini. Nah, mungkin hal itu yang ingin saya tambahkan saja, bahwa di bulan Ramadan ini mari sama-sama kita tingkatkan pendidikan sabar kita ini, sehingga akhirnya akan menjadi indah. Jadi yang tadi katakan sobrul jamil. Siti Aisyah pun begitu. Siti Aisyah pada saat dia difitnah oleh orang-orang munafik, kemudian Siti Aisyah tahu bahwa saya tidak berbuat, jadi bisa mencerca orang-orang munafik. Rasul pun tahu, tapi Siti Aisyah lebih baik dia diam dan berdoa kepada Allah. Akhirnya apa? Akhirnya diturunkan satu ayat membersihkan nama Siti Aisyah, dan kita bisa membaca sampai hari kiamat tentang ayat berkenaan Siti Aisyah. Bersyukur sekali Siti Aisyah mengatakan, aku tidak mengira akan ada ayat yang membersihkan diriku yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Nah, mungkin itu tambahan yang bisa kita lakukan, yaitu mencoba untuk mengelola diri kita supaya kita memiliki kesabaran. Setidak-tidaknya kita mencontoh dari kesabarannya Nabi Yakub alaihissalam. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila memang tidak sesuai dengan keinginan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.